Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips mengenai publikasi agar skripsi teman-teman ataupun tesis teman-teman ataupun tugas teman-teman ataupun artikel teman-teman dapat diterima di jurnal terakreditasi Sinta dengan cepat dan bisa diperhitungkan waktu terbitnya seperti itu. Nah, yang pertama-tama karena kita ingin menerbitkan artikel kita atau skripsi kita ataupun tugas kita pada jurnal terakreditasi Sinta, tentunya yang pertama sekali lagi kita harus membuka portal Sinta dari Kemendikbud itu sendiri. Apabila teman-teman di sini sudah tahu jurnal yang akan dituju seperti apa, silakan langsung saja kunjungi website pada jurnal tersebut. Akan tetapi kalau teman-teman masih belum tahu atau masih ingin mencari, membandingkan dan masih bingung mau submit di jurnal mana yang terakreditasi Sinta, silahkan teman-teman buka di sinta.kemendikbud.go.id. Nah, pada kesempatan kali ini saya sama seperti pada video sebelumnya, kita klik pada bagian source, terus kemudian kita klik pada bagian jurnal, kemudian akan tampilan seperti ini seperti minggu yang lalu. Nah, tentunya sekarang tergantung teman-teman semuanya, apakah teman-teman nanti dituntut untuk publikasi pada Sinta level 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya. Yang penting terakreditasi Sinta juga bisa masuk di sini. Nah, teman-teman nanti tinggal search ataupun filter di pencarian. Misalkan kita mau ambil pada di level di Sinta 4, katakanlah seperti itu. Dan disiplin ilmu teman-teman adalah, katakanlah di sini saya menggunakan disiplin ilmu engineering seperti itu. Kemudian saya ingin memfilter jurnal yang kemudian bisa masuk di akreditasi Sinta 4 serta kemudian disiplin ilmunya adalah disiplin ilmu engineering. Nah, di sini masih loading terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ke ranah jurnal engineering yang kemudian masuk di Sinta 4. Ini ada totalnya 66 jurnal. Nah, tipsnya jika teman-teman ingin menerbitkan jurnal secara cepat ataupun publikasi secara cepat, teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Tips dari saya adalah kapan sih jurnal itu terbit dan kapan sih submission yang harus baiknya dilakukan ketika sebelum jurnal itu terbit. Nah, yang pertama, ketika teman-teman mempunyai tugas ataupun mempunyai artikel ataupun mempunyai skripsi bahkan mungkin tesis yang akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta, teman-teman buka webnya di jurnal masing-masing. Misalkan di sini saya mau buka di jurnal kita acak saja di jurnal paling atas saja, di jurnal Taman Vokasi sini yang dikeluarkan oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, ini dia sudah terakreditasi 4, kemudian sudah terindeks juga dengan Garuda. Nah, ini nantinya disesuaikan dengan teman-teman mendapatkan tugas apakah di Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan lain sebagainya. Nanti silahkan tugasnya mau diupload di mana atau tugas syarat persyaratannya mau diaplikasikan di mana. Nah, muncul tampilan seperti ini sama tampilan pada sebelumnya. Kita klik di bagian website, maka akan ke direct di bagian website langsung ke OJS dari jurnal tersebut. Nah, di sini sudah muncul jurnal bagian tersebut sama seperti tahun kemarin, video kemarin, bahwa kita bisa mendapatkan info-info dari jurnal ini. Nanti bisa teman-teman bisa register terlebih dahulu untuk mensubmitnya. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk ke ranah submission barangkali. Nah, ini nanti teman-teman silahkan klik di submission, apalagi teman-teman atau barangkali teman-teman sudah mendaftar dan mempunyai akun seperti itu. Nah, ini nanti bisa dipahami author guidelines-nya sama manuskripnya seperti apa, general wording format, dan tentunya harus catatan saya agar teman-teman
segera diterbitkan atau terbitnya cepat, salah satunya adalah teman-teman sudah harus memenuhi kaidah-kaidah yang dicantumkan di dalam author guidelines, mulai dari manuskrip, terus kemudian general writing format, kemudian tabel dan figurnya harus sesuai yang diminta oleh si pengelola jurnal atau editornya teman-teman. Karena kalau tidak, kalau teman-teman sudah tidak sesuai dengan katakanlah template dari jurnal tersebut, maka secara otomatis editor akan mendecision ataupun menolak manuskrip yang teman-teman kirimkan seperti itu. Misalkan citasi juga teman-teman diharuskan di sini menggunakan Mendeley juga reference software. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan di masing-masing template-nya seperti ini. Nah, ini sudah ada download template-nya di sini, nanti tinggal diklik kemudian disesuaikan template-nya dengan memenuhi panduan seperti ini teman-teman. Ini sudah jelas semuanya, mulai dari copyright notice juga sudah jelas. Nah, tips yang kedua yaitu teman-teman di sini cari di keterangan about the journal. Di sini tidak dicantumkan. Teman-teman cari tanggal terbitnya atau setiap kapan sih jurnal ini terbitnya, seperti itu. Untuk salah satu tips dari agar publikasi kita diterima atau bisa publish dengan cepat. Nah, di sini jurnal Taman Vokasi ini publisnya setiap dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember. Nah, biasanya editor ini sudah mulai menutup atau sudah mulai running itu bulan-bulan sebelumnya. Jadi teman-teman sangat tidak disarankan apabila teman-teman ingin katakanlah mengejar bulan Desember, maka kalau sekarang bulan September adalah bulan yang paling baik untuk submission, karena butuh waktu persiapan juga sebagai editor nantinya, mulai dari menelaah manuskrip yang teman-teman kirim, kemudian nanti dikirim ke reviewer kemudian nanti merevisi apa yang perlu direvisi dalam kontennya, kemudian nanti dikembalikan lagi ke teman-teman, dan begitu pula nanti siklusnya seperti teman-teman menyusun tugas ataupun menyusun tugas akhir seperti itu. Nah, sangat disarankan teman-teman dalam hal ini untuk menyusun manuskripnya atau mensubmit manuskripnya adalah di bulan-bulan sebelum ini. Nah, itu adalah tips dari saya ketika teman-teman nanti ingin publish lebih cepat. Jangan sampai teman-teman ini misal sudah sidang skripsi di bulan kemarin, bulan Juni. Nah, paling cepat terbitannya adalah di tahun ini adalah bulan Desember. Seperti itu. Jangan nunggu sampai November atau bahkan mungkin H-1 bulan seperti itu. Jangan, tidak disarankan seperti itu. Itu kemudian yang kedua, yang terakhir, ini tadi yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, tips dari saya adalah teman-teman silahkan buka di arsipnya masing-masing jurnal tersebut. Kemudian teman-teman pelajari satu persatu kira-kira artikelnya yang dikeluarkan oleh jurnal tersebut itu bentuknya seperti apa, seperti itu. Nah, kita pelajari apakah fokus dan skop dari artikel yang akan kita kirim memenuhi artikel yang pernah diterbitkan. Nah, ini semisal contoh di volume 10 nomor 1 tahun 2022 ada mulai dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi lulusan, teknik konstruksi gedung PNJ, sampai kemudian optimalisasi desain sheet and back cushion pada kursi roda adaptif nasional Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lewat beberapa artikel terbitan sebelumnya agar untuk menghindari bahwa artikel teman-teman itu sebetulnya bisa masuk ke dalam ranah atau skupnya mereka, seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mulai masuk atau cocok masuk ke sini, silakan dilakukan submission dengan tadi. Selain itu, teman-teman juga harus menyesuaikan sesuai dengan author guidelines-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini misalkan ada di satu. Jadi tiap nanti masing-masing jurnal itu berbeda-beda untuk terbitannya. Jadi teman-teman harus cek masing-masing. Misalkan ini di jurnal Taman Vokasi. Misalkan kita mau buka lagi di Journal of Mechanical Engineering, Manufacture and Material Energy, seperti itu. Nah, ini nanti akan muncul tampilan seperti halnya di Sinta tadi. Kemudian kita klik di websitenya. Nah, ini akan sudah mengarah pada OJS dari jurnal tersebut. Nah, ini yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman ya, untuk mengetahui submissionnya ini dia apa saja yang diperlukan atau garis rambu-rambunya itu apa saja ada di submissionnya. Nah, ini
ada author guidelines-nya juga, silahkan dipelajari. Sekali lagi, usahakan teman-teman mengirim artikel atau manuskrip ataupun tugas akhir teman-teman itu sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang diinginkan oleh si pengelola jurnal ini, sehingga nanti adapun nanti revisi dari editor, teman-teman tidak perlu merevisi terlalu banyak, sehingga nanti mungkin hanya typo dan lain sebagainya. Typo juga harus dihindari agar meminimalisir kita ditolak ataupun didetection dari jurnal tersebut, teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari submission-nya atau author guidelines-nya atau preparation checklist-nya sudah memenuhi semuanya, teman-teman jangan lupa untuk mengecek kapan sih jurnal ini terbitnya, seperti itu. Nah, di sini dia terbitnya di bulan-bulan ini Juni dia sudah terbit. Kemudian kita baca jurnalnya terbitnya dari bulan apa. Atau kalau tidak dicantumkan di halaman home, teman-teman bisa tahu informasinya di menu arsip di sini. Nah, ini dia ada di bulan Juni dan Desember, Juni, Desember. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan dia terbitnya setiap bulan Juni dan Desember, sama seperti tadi ya, teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman ketika ingin mensubmit nanti di bulan Desember agar bisa publish, berarti mulai dari sekarang teman-teman sudah harus submit. Kalau saya biasanya H-2 bulan itu sudah benar-benar sudah submit, sudah sesuai dengan author guideline, dan kemudian sudah yakin kalau akan saya submit, sudah mempelajari artikel-artikel di arsipnya kalau scope kita masuk dan artikel kita bisa masuk di sana. Sehingga nanti ketika bulan Oktober, November, ketika ada revisi dan lain sebagainya, kita bisa tinggal mengerjakan revisinya seperti itu. Dan tentunya pasti dalam koridor editor nanti akan mengirimkan pemberitahuan bahwa manuskrip Anda telah diterima, selanjutnya akan diproses dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing jurnal ataupun pengelola jurnal. Mungkin itu saja tips dari saya, teman-teman, untuk memperoleh ataupun mempercepat publikasi tugas akhir, manuskrip ataupun artikel ataupun skripsi kita pada jurnal terakreditasi Sinta. Nah, saya sudah membuatkan video, silahkan klik di video saya sebelumnya terkait dengan mencari jurnal terakreditasi Sinta di halaman Sinta, mulai dari Sinta 2, Sinta 3, bagaimana caranya, ada semua di sana. Dan mencari jurnal terakreditasi Sinta serta biayanya juga sudah saya cantumkan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.